Mas Sayun, tapi nanti lagi doan dengan NIM 23304089. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengauditan 1 dengan dosen pengampu Benar Christopher Sumiok SEMSA. Jadi di video kali ini saya akan membahas laporan akuntan. Jadi dalam laporan akuntan ini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu ada jenis-jenis pendapatan akuntan, kedua ada kesimpulan akuntan dan pelaporan, dan yang ketiga ada pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan keuntungan. Termasuk di topik yang pertama tentang laporan akuntan, yaitu jenis-jenis pendapatan akuntan. Pendapatan ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari entitas. Ada 4 jenis pendapatan. Yang pertama, pendapat tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat dengan pengecualian. Ketiga, pendapat tidak menggunakan pendapat atau disclaimer. Empat, pendapat meragukan. Pendapat tanpa pengecualian yaitu menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Sedangkan pendapat dengan pengecualian yaitu menunjukkan ada beberapa isu, tetapi secara keseluruhan laporan masih berandalan. Yang ketiga itu pendapatan tidak menyatakan pendapatan atau disclaimer, yaitu auditor dapat memberikan pendapat kepada pendapatan yang jelas. Serta yang terakhir pendapat meragukan, yaitu menunjukkan adanya keraguan terhadap kendala laporan keuangan. Setiap jenis pendapat memberikan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Materi ketiga ada kesimpulan, audit, dan pelaporan. Pelaporan audit ketika pengungkapan kegiatan material dibagi 3. A. Basis untuk opini wajar dengan kesimpulan. B. Basis untuk opini tidak wajar. Dan C. Opini tidak wajar. Kesimpulan audit memberikan ringkasan hasil audit yang dilakukan bagi menjadi bagian 3, yaitu yang pertama ada analisis resiko dan kesahihan. Kedua, temuan signifikan yang menghadapi auditor. Dan yang ketiga ada rekomendasi implementasi. Kesimpulan ini sangat penting bagi manajemen untuk memahami kondisi entitas dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Pembahasan yang keempat ada pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Auditor harus mengevaluasi apakah entitas dapat melanjutkan operasinya dalam periode mendatang. Beberapa pertimbangan yang dilakukan auditor meliputi 3 bagian. Yang pertama ada analisis arus kas dan likuiditas. Kedua ada proyeksi pendapatan dan biaya. Ketiga ada evaluasi terhadap utang jangka pendek dan jangka panjang. Jika auditor meragukan kemampuan entitas untuk bertahan, hal ini akan dicantumkan dalam laporan audit dan menjadi perhatian utama bagi inspektor dan kreditor. Dalam PSA 50 menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka waktu yang wajar. Jangka waktu yang wajar tersebut adalah tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu tambahan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit, atau selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu tambahan. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan dan konsumsi yang tersedia yang ada pada atau yang telah terjadi sebelumnya.
Demikianlah presentasi mengenai laporan akuntan. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya audit dan laporan keuangan dalam dunia bisnis. Terima kasih.